Pajajaran. Pajak tidak turun. Ujang Pajajaran. Pajak tidak turun. Ujang Pajajaran. Pajak tidak turun.
Terima kasih. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Kujang Pajajaran. Kujang Pajajaran. Kujang Pajajaran. Kujang Pajajaran tetap pancen dina galur. Moal galider saeutik oge. Keur ngabela beneran mah. 1 juta. Baik. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita Ormas Kujang Pajajaran pada hari ini Kamis tanggal 19 September tahun 2024 bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Ketua Umum Kujang Pajajaran Bapak Yoga Suara Firdaus SPD beserta rekan-rekan Kujang Pajajaran dari tiap DPC, DPD yang berada di Kabupaten Subang ini yang patut saya banggakan. Terima kasih atas kehadirannya rekan-rekan semua untuk sama-sama kita menyampaikan aspirasi suara hati rakyat Subang. Kepada siapa? Tentunya kepada birokrasi pemerintah yang ada di Kabupaten Subang. Hari ini kita akan melakukan unjuk rasa ini kepada pemangku-pemangku kebijakan ataupun penindak-penindak para institusi, para instansi yang ada di Kabupaten Subang ini. Yang kedua, kami sampaikan terima kasih atas kehadirannya dari aparatur kepolisian Polres Subang yang senantiasa mengawal dan mendampingi kita di setiap kegiatan ini, dan juga kepada Satpoldam Kabupaten Subang yang selalu setia juga mendampingi kami di setiap pergerakan yang ada di Kabupaten Subang ini. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Selanjutnya ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, wabil khusus kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Subang atau IDA terkait masalah temuan-temuan di lapangan mengenai jalannya roda pemerintahan yang ada di Kabupaten Subang ini. Banyak yang kami temukan masalah-masalah yang ada di pemerintah Kabupaten Subang ini, dari mulai pemerintah daerahnya, dinas-dinasnya, kecamatan, sampai ke desa sekalipun, banyak masalah yang kita temukan. Tetapi sampai saat ini, saudara-saudaraku, apa yang terjadi? Terkesan IRDA melakukan pembiaran, tidak ada tindakan komprehensif. IRDA hanya melakukan auditor saja, auditor umum terhadap kinerja pemerintahan instansi yang ada di Kabupaten Subang ini. Kami mempunyai banyak bukti, saudara-saudaraku, tentang penyelewengan dana anggaran, banyaknya manipulasi administrasi baik dari dinas-dinas maupun desa-desa yang ada di Kabupaten Subang ini. Beberapa tahun lalu kita temukan banyaklah keganjilan, banyaklah kejanggalan yang terjadi di pemerintah daerah Kabupaten Subang ini. Soal masalah mobil ini. Banyak saudara-saudaraku masalah yang kita temukan. Kita sudah melaporkan ke IRDA ini, tetapi sampai ini belum adanya tindakan-tindakan yang jelas, yang nyata
dan konfirmasi ke kita terkait apa yang kita laporkan, apa yang kita informasikan kepada IRDA ini. Kita saat ini menuntut kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Subang untuk melakukan audit khusus terhadap dinas-dinas yang ada di Kabupaten Subang ini, baik di jajaran kabupaten, kecamatan maupun desa, saudara-saudaraku. Karena kita menemukan adanya sistem administrasi yang kurang baik dan diduga ada manipulasi data, saudara-saudaraku. IRDA yang menjadi aktif di Kabupaten Subang terkesan melakukan pembiaran, saudara-saudaraku. Betul tidak apa yang saudara ketahui? Kami sebagai warga masyarakat Subang tentunya merasa prihatin untuk melihat kejadian-kejadian seperti ini. Apakah akan kita biarkan seperti ini? Tentu tidak, saudara-saudaraku. Kita salah satu lembaga Ormas Kujang Pajajaran Nusantara ini bukan organisasi abang-abang, saudara-saudaraku. Kita organisasi legal, jelas legalitasnya. Dari notarisnya ada, dari Kesbangponya ada, Kemenhumkam pun ada. Apalagi buat kita yang kita risaukan, kenapa kita tidak mau berbicara, tidak mau bersuara? Bersuaralah rakyat Subang. Jangan takut kita menyuarakan kebenaran, saudara-saudaraku. Karena kita sebagai warga masyarakat Kabupaten Subang tentunya bertanggung jawab dan ikut serta berpartisipasi untuk memajukan Kabupaten Subang ini. Kalau tidak dengan kita sebagai warga masyarakatnya, siapa lagi yang akan memajukan Subang? Apakah cukup dengan pemerintah daerah? Apakah cukup dengan para pejabat? Masyarakat di sini sebagai pengawas terakhirnya. Saya jamin Kujang Pajajaran tidak akan pernah menyentuh gerbang IRDA. Kami sekali lagi kami tegaskan, kami adalah ormas yang tua. Perlu diketahui, ini adalah bentuk akumulasi kekesalan kami Kujang Pajajaran Nusantara dari laporan yang sudah kami laporkan, baik secara administrasi maupun secara. Tetapi saya katakan, IRDA Kabupaten Subang mandul. Kita pernah melaporkan salah satu contoh adalah dana kas desa Patimban. Pada waktu itu kepala Pak siapa yang? kepala desa terdahulu diponis 1 tahun 3 bulan. Ganti. Pak. Ganti. Ayo. Dengan diduga penyelewengan tanah hasil sewa Bengkok 900 sekian, beliau dihukum pidana. Secara perdata sudah menyelesaikan mengembalikan berdasarkan putusan Tipikor Bandung. Uang yang 600 sekian ditransfer langsung ke kas desa Patimban oleh Tipikor Bandung menjadi sebuah kas desa. Tribal turun ke tribal. Tetapi kita observasi ke lapangan, Gas. kita audiensi dengan camat setempat dengan menghadirkan PLT Patimban pada waktu itu, uang tersebut dibagikan kepada aparat desa tanpa mekanisme yang jelas, tanpa musyawarah desa, tanpa berita acara yang jelas.
ketika kita berbicara uang sudah ditransferkan menjadi sebuah kas desa, tentunya ini sudah beda judul antara kasus lurah atau kades sebelumnya dengan PLT yang sekarang. Bahkan cenderung ini lebih parah. Maaf ya mas. Oke, sorry. Ini yang akan kita selusuri, yang akan kita minta nanti ke IRDA untuk audit khusus. Jangan dibiarkan, Pak. Coba hukum ini harus berlaku adil. Apalagi IRDA, Inspektorat Daerah ini dalam Undang-Undang 30/2014 merupakan sebagai aparat penegak internal pengawas pemerintahan. Artinya di sini harus netral menjalankan fungsinya sesuai dengan tugasnya. Yang kedua perlu digarisbawahi, kita melaporkan TPP Kadis Dinsos pada waktu itu. Kenapa ketika berbicaranya pejabat-pejabat yang di atas levelnya tidak ada audit, bahkan cenderung pembiaran. 3 kasus yang akan kita garis bawahi. 1, permasalahan desa Patimban kas desa yang dibagikan menjadikan ajang bancakan oleh para pegawai desa. Itu 1. Yang kedua, kasus TPP tentang tunjangan kinerja Kadis Dinsos melalui aplikasi Sijawara. Yang ketiga adalah kasus joki dari Kepala Desa Purwadadi dana Covid 2020. Kita beraudiensi pada waktu itu di Kejaksaan. Kejaksaan berbicara bahwa uang kerugian negara sudah diserahkan pada waktu itu berdasarkan audit IRDA 21 juta. Tetapi saya tanyakan pada audiensi di Dispendes, IRDA tidak pernah merasa mengaudit. Di sini tidak adanya sinkronitas, Pak. Tidak ada sinkron antara APH dengan APIP. Hari ini saya sebagai Ketua Umum Bujang Pajajaran Nusantara sengaja membawa kurang lebih 200 pasukan atau anggota saya. Tetapi pada hari ini apabila tidak ada audit khusus terkait apa yang kami beritakan atau kami laporkan tadi, tunggu saja, mungkin setiap sebulan sekali kami akan terus datang ke IRDA. Pengawasan pemerintahan khususnya di desa, Presiden Jokowi pun di situ sudah menjelaskan bahwa pengawasan bukan hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi oleh masyarakat harus ikut andil karena di desa ini banyaknya penyelewengan anggaran. Uang dari pemerintah pusat itu harus tersalurkan kepada orang yang harus berhak menerimanya. Di sini banyak sekali temuan-temuan kami di desa-desa. Coba tolong kepada inspektorat, kalau adanya audit jangan hanya melihat dalam sistem Siskedesnya saja. Sistem Siskedes hanya sebuah sistem aplikasi untuk menyempurnakan administrasi, tapi fakta di lapangan berbalik 180 derajat. Kontrol fisiknya dong. Jadi jangan pernah berbicara tentang desa dengan Bujang Pajajaran. Kalau berbicara tentang desa, sekjen kita 15 tahun di desa, saya 7 tahun di desa. Jadi tolong tegakkan semua aturan, segala bantuan ke masyarakat. Jadi Apal, ini masalah desa mah apal. di sini. Saya tidak pernah takut ketika saya berbicara tentang kebenaran. Siapapun itu saya tidak pernah takut. Saya akan bongkar uang yang dititipkan di Tipikor 300 sekian juga Kejaksaan akan saya bongkar. Bongkar tuh. Ketika memang sebuah kebenaran ini ada sebuah resiko yang harus didapatkan, tetapi ketika kita berjalan di sebuah Pancasila galur, kita Bujang Pajajaran tidak akan pernah takut sedikit pun. Indonesia bukan keadilan sosial hanya dirasakan oleh orang-orang yang punya uang. Keadilan sosial hanya dirasakan oleh orang-orang yang punya jabatan. Gaskan. Kita sebagai warga negara ini memang sangat sekali miris ketika terjadi hukum baik administrasi maupun pidana, ketika tersandungnya orang yang punya jabatan, tersandungnya orang yang punya uang, ini mandul. Tidak ada pemanggilan. Tapi ketika masyarakat kecil yang tersandung kasus maling ayam, misalnya maling buah-buahan, digas seperti mobil yang tidak ada rem, dihukum semaunya.
Tiga perkara ini harus kita up. Sekali lagi saya tegaskan, satu, masalah kas Patimban, uang yang ditransfer ke kas desa dari pengadilan tipikor